Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Ketemu lagi bersama saya, PS Review. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dulu alur cerita film yang berjudul Piggy Lady tahun 2023. Piggy Lady diambil dari kisah nyata tentang seorang wanita peternak babi psikopat, yang mana setiap manusia yang ia bantai akan menjadi pakan Piggy miliknya. Film ini mengumpulkan semua hal yang tidak boleh ditayangkan ke publik, seperti pornografi, darah, pembunuhan, kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Tapi tenang saja, Mimin sudah merangkumnya agar kalian dapat melihat keseruan dari film ini guys, dan pastinya aman untuk ditonton bersama keluarga kalian. Apakah kalian penasaran? Tapi sebelum itu guys, konten ini mengandung spoiler ya. Buat kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan cuplikan berita asli yang mana narasumbernya bernama Caleb Jones, menceritakan tentang Piggy Lady yang bernama Susan Woolley. Saat itu tahun 2007, Caleb dan istrinya melihat selebaran pekerjaan untuk memotong kayu di tiang listrik kota, yang mana iklan tersebut ditulis oleh Susan Woolley. Kemudian Caleb menceritakan tentang Susan yang hidupnya sangat memprihatinkan karena di dalam rumah walaupun ada air yang mengalir, akan tetapi di dalam rumah tidak ada kamar mandi, dan di dalam rumah dibiarkan setiap Piggy berjalan-jalan, beol, dan lain-lain. Saat Caleb bekerja, ia menemukan sebuah mayat wanita di dalam kandang Piggy milik Susan, dan juga ada potongan tubuh manusia yang tercecer di samping dan di dalam gudang. Caleb pun mulai melaporkannya kepada polisi, dan Susan pun tertangkap. Somewhere in a pen like this. In 2007, a small trailer and helped her clean up the property and feed her pigs. Jones says he and his wife eventually lived on her property. They set up a One of the, like an arm or a leg or something, just property. Both say there was no bathroom on site. Di awal scene kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melahirkan dibantu oleh wanita besar, dan inilah yang bernama Susan Woolley. Ternyata wanita itu tidak sedang dibantu, melainkan sedang disekap di kandang Piggy milik Susan. Lalu kita dipindahkan ke dua orang wanita cantik dan seksi. Mereka bernama Bethany dan Adriana, yang mana mereka sedang berjalan di pinggiran kota. Mereka berencana untuk liburan bersama pacar mereka ke sebuah kabin yang ada di pegunungan. This number keeps texting. Oh my god, it's 818. It's like, what else do we need? Like, did the boys prepare for anything? Saat berjalan, mereka bertemu dengan dua manusia gemulai, teman dari Bethany. Mereka adalah kaum pelangi penyuka lubang lahat dan bermain pedang-pedangan. Kita sebut saja mereka dengan Tini dan Tono. Oh my god! Jesus. Marvelous as always. So my jujitsu classes are paying off. Girl. Mereka semua pun mulai berbincang-bincang di sana. Bethany juga mengajak mereka untuk menyusul ke kabin untuk liburan bersama. You guys should come to the cabin with us, right? Yes. I'm a city slicker. Singkat cerita, pacar dari Bethany dan Adriana sudah tiba di sana. Mereka pun mulai berangkat. Burning daylight, let's roll! Christmas. I hope I see you guys soon. Bye. Love you. Love you. Bye, Hurricane. Yo, rock and roll! Di sisi lain, wanita yang ada di kandang Piggy milik Susan berhasil kabur. Dan terlihat Susan yang mulai mengejar mereka berdua. Wanita itu lari ke semak-semak untuk menyimpan bayinya, dan ia kabur untuk mengalihkan perhatian Susan. Sang wanita terus berlari tanpa henti. Walaupun berlari terus, Susan tetap saja bisa mengejar wanita tersebut. Terlihat Piggy-Piggy milik Susan lalu lalang di sekitaran sana. Dan sangat brutal sekali, wanita tersebut dibuat meninggoy dengan cara yang tidak manusiawi. Kemudian Susan juga membawa satu kaki milik wanita tersebut dan memberikan sisanya kepada Piggy-Piggynya.
Di dalam perjalanan, Susan juga menemukan anak yang ditinggalkan oleh wanita tadi di semak-semak. Susan pun mulai membawanya pulang. Singkat cerita, Susan telah sampai di rumahnya. Kemudian Susan memasak daging, yang mana daging tersebut adalah sebagian potongan dari kaki milik wanita yang ia bantai tadi. Saat sedang makan, ia didatangi oleh 2 orang polisi, yang mana 2 polisi tersebut sedang menyelidiki hilangnya beberapa orang yang ada di sana. Dan mereka curiga karena orang-orang yang hilang tersebut selalu bersinggungan dengan Susan, yang mana orang-orang tersebut adalah mantan-mantan dari karyawannya dari Susan. Karena tidak adanya bukti, mereka pun tidak bisa menangkap Susan. Polisi yang lebih senior selalu curiga dengannya karena Susan terlihat sangat mencurigakan. Well, she's already lying about their relationship. Terlihat Susan yang membawa beberapa daging untuk dijual. Ia dihampiri oleh salah satu pria yang ingin meminta pekerjaan padanya, dan pria tersebut baru di kampung tersebut. Susan pun menerimanya dengan satu syarat, selalu merahasiakan apa yang Susan perbuat, dan pria tersebut menyetujuinya dan ia berjanji dengannya. Hey, I heard you were the one to talk to about getting some work. Can you keep a secret? Of course, you could trust me. I could hire you on my farm, but I don't like people knowing my business. Come by my place in the morning. Thank you so much. I won't let you down. Be good. You won't regret it. Kembali ke sisi dari 4 insan, yang mana mereka sedang singgah dan beristirahat di sebuah bar. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan 2 orang pria ini. Ia bernama Tony dan Hunter. I'd like to do some, man. Bartender, another round, please. Dan ternyata di sana juga ada Susan yang sedang bermain Zeus Offline. Susan marah karena ia tidak bisa gacor. I'm ready to leave that. The hell, we just got started. What party pooping tonight? What is man? this? What's going on? This is a drink. 4 insan pun juga mulai pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kabin tersebut. Saat mereka sampai di dalam, terlihat di dalam kabin tersebut sangat acak adul. Di keesokan paginya, terlihat Tony dan Hunter ingin pergi berburu untuk bersenang-senang. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan karyawan dari Susan yang sedang modal di trailer miliknya. Dan ia sedang dihampiri oleh Susan untuk mengajaknya makan di rumahnya. I got supper ready if you want to come in. Akan tetapi karena karyawan lagi asik-asik modal, ia menolaknya secara halus. No, I got appreciate all that you've done for me. All right, I'll let you go, but Mom cook you up something real good. Kemudian kita dipindahkan ke arah Tony dan Hunter yang sedang berjalan-jalan di hutan. Bertepatan dengan itu, Susan juga ada di sana memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Saat sampai di rumah, Tony dan Hunter mulai bercumbu dengan pacar mereka masing-masing. So how was shooting guns today, my little tough guy? Karena hari itu bertepatan dengan libur Natal, Tony pun memiliki ide untuk mencari pohon Natal agar mereka hias di kabin ini. Ia pun mulai mengajak Hunter. Hunter pun menyetujuinya dan mereka pun mulai berangkat. Saat Bethany dan Adriana sedang ingin menyiapkan makan malam, terlihat di luar jendela Susan sudah berada di sekitaran kabin mereka. Singkat cerita, Susan sudah berada di rumahnya dan ia mendapatkan tamu, yang mana tamu itu adalah karyawannya yang berubah pikiran untuk makan di rumah Susan. Hey, man, I think I'll. Susan pun menyuruhnya masuk dan memberikannya genjeh kepada karyawannya. Oh, wow. Karena terlalu banyak modal, sang karyawan pun pingsan. Suatu bing bang boom, bing bang boom. Saat terbangun dari pingsan, ia sudah berada di ranjang milik Susan dengan diikat kaki dan tangannya. Dan juga ia terlihat ditelanjangi oleh Susan hingga tersisa kolor bubuk miliknya. Why am I tied to the bed? I've seen you look.
Dan terlihat Susan pun melakukan aksi bejatnya itu kepada karyawannya. Bahkan Mimin pun bingung harus berkomentar seperti apa guys. Berpindah ke arah Tony dan Hunter. Terlihat Hunter yang sedang mengajari Tony untuk menebang pohon. Singkat cerita, setelah selesai menebang pohon, mereka pun berjalan pulang ke kabin. Tony pun mulai menanyakan tentang cerita yang pernah diceritakan Hunter tentang tempat tersebut, yaitu seorang wanita aneh yang diberi julukan Piggy Lady. Story, you know what you were saying about the pig lady? Hunter menceritakan itu adalah cerita rakyat di sini tentang seorang wanita peternak pigi yang terobsesi dengan pigi-piginya, dan juga cerita orang-orang menghilang di sini termasuk suaminya Piggy Lady. Tapi itu hanyalah sebuah cerita, kata Hunter. Tiba-tiba karyawan dari Susan muncul di hadapan mereka. Ia memperingatkan bahwa berbahaya tinggal di sini. You boys don't belong here. It's much too dangerous for you. Tony dan Hunter menganggap bahwa karyawan Susan itu orang yang sedikit aneh, lalu mereka pun tidak menghiraukannya. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di kabin. Tony kecewa karena Bethany dan Adriana telah memasang pohon Natal yang mereka temukan di gudang. Sorry, Tony, you had the experience at least. Pagi pun mulai tiba. Hunter membawa Tony untuk menemui siapa itu Piggy Lady, dan Hunter juga berencana untuk membeli Piggy agar mereka bisa melakukan pesta barbecue saat malam nanti. Terlihat di wajah Tony agak sedikit takut melihat Susan. Kemudian Hunter mulai mengatakan untuk membeli salah satu Piggy yang ia punya. Susan pun mulai memanggil karyawannya. Enough to feed a few people. Randy! Dan sekarang kita tahu nama dari karyawannya itu bernama Randy. Which one? One of the little ones. One butchered or killed. Randy kemudian menyuruh mereka untuk menunggu di sini saja, dan ia akan mengurus Piggy-nya. Down there, you can't handle the reality. Thanks. Where we were staying? Singkat cerita, malam pun tiba. 4 insan sudah berkumpul di dalam kabin. Mereka semua berencana untuk mandi di kolam air panas buatan yang ada di belakang rumah. Dan disinilah keuntungan Mimin, guys. Okay. Don't you think? No? Setelah mandi, Hunter dan Tony langsung pergi ke gunung. Tempat mereka telah menyiapkan barbecue dan kemah mereka. Sedangkan Adriana dan Bethany masih berada di rumah untuk berdandan. Setelah berdandan, mereka pun mulai menyusul Hunter dan Tony. Mereka berdua tidak tahu bahwa di belakang mereka sudah ada Susan yang mengikuti. Saat sampai di camp, mereka pun mulai makan-makan di depan api unggun. Pose! Well, I am honored. Now, baby. Di sisi lain, Susan kembali ke arah pondok, dan ia mulai memasuki pondok mereka. Susan menghancurkan segala alat komunikasi yang ada di dalamnya. Kembali ke 4 insan, mereka sedang mengobrol, yang mana obrolan mereka seputar Skidi Papap. Dan kemudian Adriana berinisiatif untuk memesan pizza, maka itu ia kembali ke pondok sendirian. On that note, I am gonna order a pizza. Don't save me a piece unless there's pepperoni on it. Babe, send me a piece, please. Terlihat Susan masih mengabrak-abrik pondok 4 insan. Tiba-tiba Adriana datang dan langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air. Berpindah ke arah Bethany yang ingin juga buang air. Ia kemudian mencari rerumputan untuk mengeluarkan air olahan itu. Dan mengejutkannya, 2 orang yang bisa kita sebut setengah pria datang mengejutkan Bethany. Bethany pun berteriak yang membuat Hunter dan Tony bergegas menghampirinya. Asshole, what are you trying to do? Give me a miss. Hunter awalnya tidak senang dengan kedatangan mereka. It's okay, Hunter. It's just my friend. Hi. Give me a fucking heart attack. You see what I'm saying, Brett? Akan tetapi dengan bujukan Genji 5 kg yang dibawa oleh Tini, Hunter pun senang dan mengajaknya bergabung. Di sisi lain, Adriana keluar dari kamar mandi. Ia dikejutkan dengan Susan yang berdiri di depannya. Ia pun langsung kabur ke ruang tamu dan masih dikejar oleh Susan. Untungnya Adriana masih bisa kabur lewat jendela.
Adriana masih sempat berlari dan bersembunyi di bagian tumpukan dahan pohon. Tapi ya kalian tahu lah, pasti ia diketemukan oleh psikopat tersebut. Di sisi lain, karena dikejutkan oleh Tini tadi, Bethany tidak jadi kencing di semak-semak. Ia pun mulai pergi ke pondok sembari menjemput Adriana. Setelah keluar dari kamar mandi, Bethany pun mulai mencari Adriana. Ia melihat dua pigi kecil sedang berada di luar. Kemudian saat ia melihat ke depan, gelo sekali. Ternyata Adriana sudah menjadi makanan para pigi-pigi dewasa, yang mana tubuhnya hanya tersisa tulang saja. Bethany pun langsung kabur dari sana menuju camp perkemahan mereka. Tapi di perjalanan ia bertemu dengan Susan, yang membuat Bethany kembali ke kabin mereka, diikuti dengan Susan di belakangnya. Bethany berusaha mengunci semua pintu yang ada, akan tetapi Susan sudah ada di depan pintu dengan memecahkan kaca pintunya. Bethany masih sempat kabur dari hadapan Susan. Kemudian Bethany kabur ke bawah pondok untuk bersembunyi. Bertepatan dengan itu, pengantar pizza yang dipesan oleh Adriana sebelumnya datang. Someone order the vegan pizza? Namun naas sekali. Saat dibukakan pintu, bukannya uang yang ia dapat, ia malah mendapatkan codet di wajahnya yang membuatnya langsung meninggoy seketika. Susan pun meletakkan mayatnya di depan pondok dan memberikannya kepada pigi-pigi miliknya. Susan meneruskan kebrutalannya ke arah si Asoy, milik si Tini yang ada di dalam mobil. Beberapa waktu kemudian datanglah Tini untuk menjemput si Asoy miliknya. Akan tetapi ia sudah modal di belakang mobilnya. Tini panik melihat hal itu. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil sambil menangis melihat si Asoynya. Dan tiba-tiba beruntungnya Tini masih bisa kabur. Tini melihat sebuah rumah, ia pun ke sana berencana untuk meminta bantuan. Akan tetapi itu adalah gudang, dan sialnya itu adalah sarang tempat Susan mengeksekusi orang-orang. Saat keluar dari sana, tiba-tiba Susan langsung mendebas Tini, dan Tini pun meninggoy. Susan pun kembali ke kabin untuk membersihkan darah dari pengantar pizza sebelumnya. Terlihat Tono juga memasuki kabin. Ia berencana untuk menjemput Bethany dan Adriana. Y'all better have some sparkling self, girls. Akan tetapi tiba-tiba dan naas sekali, Tono baru datang langsung dibikin meninggoy oleh Susan. Berpindah ke arah Tony dan Hunter. Karena khawatir, Tony pun berinisiatif untuk kembali ke kabin. Dan Hunter tinggal di sana sebentar untuk mematikan api unggun yang mereka buat. I'm gonna go check. Yeah. Give me your keys. I'm gonna get my weed and my money. Saat sampai di kabin, Tony heran kenapa keadaan kabin sangat sepi. Brittany! Ia melihat ada bekas noda darah di lantai. Tony pun langsung kabur dari sana, disusul dengan adanya Susan di belakangnya, yang mana Tony hampir kena tebas oleh Susan. Akan tetapi Tony masih bisa selamat dan ia lari menuju mobil. Tapi karena Susan ini gesit sekali, ia masuk lewat belakang mobil dan langsung menangkap Tony. Ya kalian tahulah apa yang akan terjadi nantinya. Susan pun memberikan mayat dari Tony kepada Piggy miliknya.
Dan sekarang hanya tersisa Hunter. Hunter kala itu melihat mobil miliknya menyala dan menghampirinya. Akan tetapi ia melihat Tony yang sudah menjadi tulang belulang. Ia pun langsung bergegas ke kabin. Dan untungnya ia melihat Bethany yang ada di bawah pondok. Thank God you're okay, babe. No, it's not, baby. Just come down here. Bukannya bersembunyi bersama Bethany, Hunter ini malah ingin membalas dendam ke Susan. Ia pun mulai mencari Susan ke hutan. Walaupun awalnya masih bisa melawan, naasnya Hunter malah modal dengan senjata yang ia bawa. Senjata itu sekarang malah diambil oleh Susan dan Hunter malah diberikan kepada para pigi miliknya. Kembali ke arah Bethany, ia mulai keluar dari bawah kabin. Dan saat kepalanya keluar, tiba-tiba gelo sekali malah ditebas oleh Susan. Matahari pun mulai muncul. Susan dengan membawa senjata menuju ke arah trailer milik Randy. Dan ia memanggil Randy untuk keluar. Dan tiba-tiba Randy! Naas sekali, Randy malah dibuat modal oleh Susan. Kemudian kita diarahkan ke polisi senior yang sedang menyetir. Tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari kantor polisi yang melaporkan tentang Susan. Polisi senior pun sangat senang dan dapat menangkap Susan. Ia pun langsung bergegas memutar mobilnya kembali dan film pun selesai. Film ini sungguh terlalu brutal untuk ditonton dengan mata telanjang, karena pusat dolar kuning ada di sana semua guys. Film ini juga menggantung menurut Mimin, karena sampai akhir pun wajah dari Piggy Lady tidak ditampilkan. Tapi ini wajar karena ini adalah film dokumentasi menurut dari kisah aslinya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar Mimin semakin semangat untuk membuat konten alur cerita seperti ini guys. Mimin pamit, wassalam.